Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah konsep yang sebetulnya penting banget buat kita semua, yaitu apa sih sebetulnya arti sehat itu? Ini bukan sekedar obrolan biasa ya, tapi ini adalah fondasi tentang bagaimana kita melihat kualitas hidup kita. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau tanya dulu deh ke Anda. Coba luangkan waktu sebentar buat merenung. Menurut Anda pribadi, sehat itu apa sih? Apa sesederhana, oh, saya lagi nggak batuk pilek, atau saya lagi nggak demam? Nah, kalau jawaban Anda tadi berkisar di yang penting nggak sakit, itu nggak salah kok. Tapi dalam dunia kesehatan, definisi itu sebenarnya baru permukaannya aja. Konsep sehat yang akan kita dalami bareng-bareng hari ini ternyata jauh lebih luas dan dalam lagi dari itu. Untuk itu, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih para ahli dan bahkan regulasi formal mendefinisikan apa itu kesejahteraan secara utuh. Coba deh perhatikan baik-baik definisi dari WHO ini. Ada 3 kata kunci yang harus kita pegang di sini. Fisik, mental, dan sosial. Dan coba lihat tahunnya deh, 1947. Ini menunjukkan kalau dari dulu banget, pemahaman modern soal kesehatan itu sudah holistik. Sudah melihat manusia secara utuh, bukan cuma soal ada penyakit atau tidak. Konsep holistik ini kemudian diambil dan bahkan dikuatkan lagi di negara kita, seperti yang bisa kita lihat di Undang-Undang Kesehatan terbaru. Nah, perhatikan, ada satu tambahan frasa yang penting banget, hidup produktif. Artinya apa? Sehat itu bukan kondisi pasif, bukan cuma diam-diam bebas penyakit. Tapi sehat itu adalah modal kita untuk bisa berfungsi, berkarya, dan berkontribusi secara optimal. Nah, yang menarik lagi nih, kalau kita lihat dari kacamata ilmu faal atau fisiologi, konsep sehat ini bisa kita bagi dua lagi. Ada yang namanya sehat statis, yaitu gimana tubuh kita berfungsi normal pas lagi santai, lagi istirahat. Lalu ada juga sehat dinamis. Nah, ini soal kemampuan tubuh kita beradaptasi pas lagi ada tantangan atau aktivitas. Keduanya ini penting banget untuk kebugaran tubuh kita secara menyeluruh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Kita akan bedah beberapa model atau kerangka berpikir yang bisa membantu kita memetakan betapa kompleksnya sih faktor-faktor yang menentukan status kesehatan seseorang. Model paling dasar untuk mengerti soal interaksi penyakit ini namanya segitiga epidemiologi. Gampangnya gini, status kesehatan kita itu adalah hasil interaksi dari 3 komponen utama. Host atau pejamu, yaitu kita sebagai manusia, agent atau si penyebab penyakitnya, dan environment atau lingkungan di sekitar kita. Nah, coba lihat gambar ini deh, biar lebih kebayang. Bayangin aja ini kayak jungkat-jungkit yang lagi seimbang. Kita sehat kalau ketiga faktor tadi, host, agent, dan environment, itu harmonis. Tapi kalau salah satunya berubah, misalnya agentnya jadi lebih ganas, atau daya tahan tubuh kita sebagai host lagi menurun, keseimbangan itu jadi goyang. Momen ketidakseimbangan inilah yang kita kenal sebagai sakit. Tentu saja, pemahaman kita nggak berhenti di situ. Seiring berjalannya waktu, model ini disempurnakan lagi. Dari segitiga epidemiologi yang sederhana tadi, lahir health field concept yang menambahkan 2 variabel krusial, gaya hidup dan pelayanan kesehatan. Puncaknya, kita punya model Bloom yang nggak cuma mengidentifikasi faktor-faktor ini, tapi juga, dan ini yang paling penting, memberi bobot mana sih yang pengaruhnya paling besar. Dan ini dia nih, temuan kunci dari model Bloom yang sering bikin kaget. Kalau kita lihat bobotnya, ternyata faktor lingkungan, baik itu fisik, sosial maupun ekonomi, punya pengaruh paling besar terhadap status kesehatan kita. Pengaruhnya bahkan lebih besar dari faktor keturunan dan akses kita ke layanan kesehatan. Ini benar-benar sebuah cara pandang yang penting banget untuk kita pahami kan? Oke, tadi kita udah membahas faktor-faktor dari luar yang membentuk kesehatan kita. Sekarang, mari kita geser fokusnya ke dalam diri kita. Kita akan bedah dimensi psikologis yang sebenarnya menggerakkan kita untuk melakukan suatu tindakan terkait kesehatan. Di depan kita ini ada yang namanya Health Belief Model. Ini adalah sebuah kerangka yang sangat berguna untuk menjawab pertanyaan kenapa? Kenapa sih ada orang yang memilih untuk vaksin, sementara yang lain tidak? Model ini mencoba memetakan proses mental di balik keputusan-keputusan kesehatan kita. Elemen yang pertama adalah perceived susceptibility atau persepsi tentang kerentanan. Ini adalah penilaian kita sendiri soal risiko. Pertanyaan di kepala kita itu simple, seberapa besar kemungkinannya saya kena penyakit ini? Selanjutnya, setelah menilai risiko, kita menilai konsekuensinya. Inilah perceived severity atau persepsi keparahan. Pertanyaannya jadi, kalau saya sampai kena, seberapa serius dampaknya buat hidup saya? Nah, persepsi ini yang sangat memengaruhi rasa urgensi kita untuk bertindak. Kemudian, di dalam pikiran kita, secara sadar atau tidak, kita melakukan kalkulasi untung rugi. Inilah yang disebut
Perceived benefits versus barriers. Apa sih untungnya kalau saya melakukan tindakan ini dibandingkan dengan hambatannya? Entah itu soal waktu, biaya, atau rasa tidak nyaman. Dan yang terakhir, bahkan setelah semua pertimbangan tadi, ada satu faktor penentu yang sangat krusial, self-efficacy. Ini adalah keyakinan kita pada kemampuan diri kita sendiri. Seseorang bisa tahu semua manfaat berhenti merokok, tapi kalau di dalam hatinya dia merasa, saya nggak akan bisa, tindakan itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Inilah titik kuncinya. Oke, supaya semua kerangka teori ini nggak cuma mengawang-awang, yuk sekarang kita coba pakai untuk menganalisis beberapa fenomena kesehatan yang sering banget kita jumpai di masyarakat. Coba perhatikan deh skenario-skenario ini. Fenomena takut ke rumah sakit, maraknya orang mendiagnosis diri sendiri, atau kecenderungan untuk mencoba pengobatan herbal. Ini semua adalah perilaku kesehatan yang bisa kita bedah menggunakan model-model yang sudah kita pelajari tadi. Slide ini menunjukkan dengan sangat baik gimana kita bisa pakai model-model ini seperti lensa analisis. Kita ambil contoh, takut ke rumah sakit. Kalau kita pakai lensa Health Belief Model, kita bisa menduga bahwa perceived barriers atau hambatannya mungkin takut biaya mahal, takut dengar berita buruk, terasa lebih berat daripada perceived benefits-nya. Sementara kalau dari lensa model Bloom, kita bisa analisis juga gimana faktor lingkungan dan gaya hidup ikut membentuk keputusan itu. Jadi dari semua pembahasan tadi, kita sampai pada satu kesimpulan besar. Kesehatan itu bukan kondisi statis, ya atau tidak. Kesehatan itu adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis dan berkelanjutan. Sebuah harmoni antara dimensi fisik, psikologis, sosial, dan bahkan spiritual kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita membedah berbagai faktor ini, mulai dari lingkungan, gaya hidup, sampai keyakinan pribadi, coba identifikasi. Dari semua itu, faktor tunggal mana yang menurut Anda punya pengaruh paling besar terhadap kondisi kesehatan Anda saat ini? Jawaban personal Anda untuk pertanyaan ini bisa jadi adalah kunci untuk langkah Anda selanjutnya.